Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi, dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu, link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi. Baiklah, simak terus videonya sampai habis. Silakan subscribe buat yang belum, agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas uang yang membahagiakan atau kurang membahagiakan. Memahami suasana hati tidak hanya berdampak kepada kebijaksanaan dan perspektif kita, tapi secara keseluruhan berpengaruh kepada tingkat kepuasan secara umum. Keterlibatan suasana hati dan hubungannya dengan uang sudah cukup jelas. Saat kita dalam kondisi down, rasa ketidakpuasan biasanya lebih besar daripada perasaan atau suasana hati yang positif. Mungkin rasa khawatir, mungkin rasa membandingkan diri dengan orang lain dan mulai berpikir bahwa kondisi orang lain lebih baik daripada diri sendiri. Ingin menghasilkan atau punya uang, tetapi memiliki keyakinan bahwa menghasilkan uang harus selalu dengan kerja keras. Maka berarti seseorang harus bekerja keras atau bekerja dengan lebih keras. Sebenarnya keyakinan semacam ini didorong oleh perasaan kekurangan atau tidak cukup banyak peluang untuk semua orang. Apakah keyakinan semacam ini salah? Tidak ada yang benar atau salah di sini. Setiap orang bebas memilih keyakinan-keyakinan yang melatar belakangi dalam menghasilkan uang. Apakah itu melalui kerja keras, kerja cerdas, atau yang lainnya. Tapi kalau Anda mendapati diri Anda selalu mengeluh menghasilkan uang di mana itu selalu identik dengan kerja keras, mungkin sudah saatnya untuk mencoba mempelajari proses dan melihat cara baru untuk menciptakan kelimpahan untuk diri sendiri dan orang lain. Karena daripada hanya melihat keterbatasan suplai atau uang yang beredar, lebih baik meyakini bahwa ada banyak uang yang beredar. Juga tidak perlu memandang orang yang memiliki banyak uang itu adalah egois. Tapi lebih melihat bahwa masih banyak orang yang memiliki banyak uang itu adalah orang yang murah hati dan suka berbagi. Saat suasana hati sedang bagus, biasanya kita tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain atau apa yang orang lain pikirkan terhadap diri kita, atau menghabiskan energi dengan membandingkan diri dengan orang lain. Kita menyadari bahwa kita berada di jalur yang berbeda dan melakukan hal yang terbaik, jadi tidak bisa dibandingkan. Tetapi saat suasana hati sedang down atau sedang turun, yang kemudian muncul adalah pikiran-pikiran negatif seperti kekhawatiran dan pikiran yang menghambat diri sendiri. Tapi saat suasana hati kita sedang bagus, kita berpikir dengan cara yang berbeda, tidak terlalu banyak kekhawatiran di sana. Bersyukur tentu saja sangat dianjurkan. Bersyukur saat suasana hati sedang baik dan tetap menjaga keseimbangan saat suasana hati kurang baik. Karena saat Anda sudah sedemikian terlatih bersyukur, suasana hati yang baik akan cukup mendominasi hari-hari Anda. Suasana hati menentukan cara Anda berpikir dan merasa. Anda memahami bahwa suasana hati berpengaruh terhadap perspektif Anda, sehingga saat suasana hati sedang tidak bagus, jangan terlalu menanggapinya terlalu serius. Begitu juga saat Anda menggunakan kreativitas dan kemampuan untuk menciptakan kelimpahan, saat suasana hati Anda sedang tidak baik atau berada di bawah, jangan membuat suatu keputusan bisnis apapun yang penting untuk keputusan hidup Anda. Jangan dipaksakan, karena pikiran yang bijaksana berasal dari kondisi pikiran yang lebih tinggi yang membutuhkan suasana hati yang positif. Jangan tergoda dengan suasana hati Anda. Suasana hati selalu berubah dan Anda bisa menggeser menjadi suasana hati yang lebih positif jika Anda mau dan mengalihkannya sesaat melakukan hal-hal yang Anda sukai atau hal-hal yang menimbulkan rasa gembira. Uang yang membahagiakan. Uang yang membahagiakan adalah merasa bahagia saat mengeluarkan atau menerima uang. Contohnya seperti ini. Seorang anak kecil menggunakan uang tabungannya untuk membelikan kado ulang tahun ibunya.
saat orang tua menyisihkan uang untuk persiapan masuk sekolah anaknya. Menggunakan uang untuk membantu anggota keluarga yang sedang berjuang keluar dari kondisi terpuruk. Menyumbangkan uang bagi korban bencana alam. Mengumpulkan uang dengan berjualan untuk kemudian hasilnya disumbangkan ke tempat penampungan tunawisma. Atau menerima uang dari klien yang merasa sangat puas dengan pekerjaan atau layanan kita, dan lain-lain. Semua uang ini beredar dengan cinta, perhatian, dan persahabatan. Adalah rasa bahagia dengan uang. Rasa bahagia dengan uang yang membuat orang tersenyum dan merasa dicintai dan diperhatikan. Dalam banyak hal, cinta merupakan sesuatu yang aktif, bisa digunakan orang untuk melihat dan merasakan, serta menyentuh. Tapi, seringkali uang dapat membantu orang lain dengan cara di mana hal lain tidak bisa melakukan itu. Uang yang kurang membahagiakan. Sebaliknya, aliran uang yang kurang membahagiakan karena merasa kurang bahagia saat mengeluarkan atau menerima uang adalah jenis uang yang Anda gunakan dengan enggan, seperti membayar sewa, tagihan, membayar pajak, dan lain sebagainya. Contoh lain, membayar atau menerima uang sebagai tunjangan akibat dari suatu perceraian. Menerima gaji dari majikan untuk pekerjaan yang Anda tidak sukai. Dan Anda tidak bisa pindah kemana-mana atau pindah cari pekerjaan yang lebih baik. Rasa malas melunasi kartu kredit dengan bunga yang besar. Menerima uang dari seseorang yang kesal saat membayar Anda, seperti pelanggan yang tidak senang kemudian berkata, "Anda sebenarnya tidak pantas mendapatkannya, tapi saya akan membayar Anda bagaimanapun juga. Ini untuk menghormati kontrak yang telah disepakati." Menerima uang dari seorang pelanggan atau klien, tapi disertai dengan keluhan atau komplain. Kira-kira seperti itu. Atau mencuri uang dari siapapun dan lain sebagainya. Nah, ini apalagi? Ya. Uang yang kurang membahagiakan, di mana uang beredar diwarnai frustasi, kemarahan, kesedihan, dan keputusasaan. Uang semacam ini membuat orang stres, putus asa, jengkel, tertekan, dan terkadang melakukan tindak kekerasan. Ini merampas martabat, harga diri, terkadang hak-hak orang lain. Kapanpun Anda menerima dan membelanjakan uang dan Anda melakukannya dengan energi negatif, itu adalah uang yang kurang membahagiakan. Memilih aliran uang Anda. Katakanlah ada dua jenis perasaan saat menerima atau mengeluarkan uang. Apakah kita berada dalam aliran uang yang membahagiakan atau aliran uang yang kurang membahagiakan? Bergantung pada aliran mana yang Anda pilih. Hidup ini penuh pilihan. Makanya hasilnya bervariasi tergantung dengan pilihan yang dibuat oleh orang-orang. Cuma saya sampaikan dengan jelas. Ini bukan tentang seberapa banyak Anda menghasilkan atau memiliki uang yang menimbulkan perasaan bahagia atau kurang bahagia. Ini adalah tentang energi di mana saat uang dikeluarkan atau saat uang Anda terima, menentukan aliran energi Anda, terlepas dari besar kecilnya uang yang Anda hasilkan. Pada akhirnya itu adalah pilihan Anda. Jadi jika Anda ingin berada dalam aliran uang yang membahagiakan, Anda bisa memilih itu, atau sebaliknya. Anda dapat memilih untuk bersyukur ketika menerima uang, atau saat Anda memberi dengan murah hati, dengan sukacita serta antusiasme. Namun saya menyadari ini lebih mudah dikatakan daripada dilakukan, ya. Karena orang-orang tidak terbiasa memperhatikan suasana hati atau perasaan-perasaan ini. Kebanyakan orang tidak peduli melihat hubungan mereka dengan aliran uang. Saya katakan bagi kebanyakan orang, disadari atau tidak, sebenarnya sudah merasakan jika memiliki hubungan yang tidak bahagia dengan uang. Tapi ini dianggap hal yang biasa sehingga mudah untuk diabaikan. Dan bila mana ada hal yang kurang membahagiakan tentang uang, biasanya di situ ada orang-orang yang tidak bahagia. Keduanya bisa berjalan seiring. Misalnya, keluarga Anda atau orang-orang yang langsung berada di sekitar Anda, seperti di sekolah, tempat kerja, atau kelompok sosial yang lain, dominan berada pada situasi di mana uang yang kurang membahagiakan. Mungkin Anda berada di lingkungan yang penuh perasaan kesal,
rasa tidak berterima kasih, rasa tidak menyenangkan jika menyangkut uang, ya, jika membicarakan uang. Jika kebanyakan dari kita tidak memiliki hubungan yang sehat dengan uang, kita menghabiskan banyak waktu berharga hanya untuk mengkhawatirkan dan membenci uang. Beberapa dari kita tidak sadar membenci uang dan merasa sulit untuk memahami sehingga bahkan tidak menginginkannya, memikirkannya pun tidak, melupakan selamanya. Bahkan jika kita tahu pada tingkat tertentu kita perlu menghadapi, yakni perasaan-perasaan ini tentang uang, tapi kebanyakan dari kita malah sering menghindarinya dengan cara apapun. Mungkin karena kita merasa lelah dengan rasa khawatir tentang kekurangan uang, dan juga kita hanya punya sedikit tenaga dalam menjalani hidup, dalam hal ini menghasilkan uang. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-76 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu, sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum, agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.